Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengkabelan jaringan komputer. Di mana pengkabelan jaringan komputer ini sangat penting sekali dikarenakan bahwa komputer yang terhubung pasti akan membutuhkan sebuah kabel. Di mana kabel tersebut untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer yang lainnya. Sejarah kabel UTP. Kabel UTP di sini adalah kabel yang dikhususkan untuk mentransmisi data. Ya. UTP itu singkatan dari Unshielded Twisted Pair. Di mana unsight ini karena kurang tahan terhadap interferensi ya, unsight ya, tidak ada pelindung. Unsight tidak ada pelindung. Jadi kurang tahan terhadap interferensi elektromagnetik. Nah, di mana banyak noise, banyak gangguan yang terjadi karena tidak adanya pelindung ya. Dan di sini twisted pipe di sini kabelnya ya, karena di dalamnya terdapat pasangan kabel yang disusun spiral alias saling berlirikan. Kemudian tipe kabel UTP di sini yang paling sering kita gunakan adalah strike kabel. Ya, kabel strike, susunan kabel strike dan kabel cross. Ya. Strike itu berjejer atau sedangkan cross ini bersilang. Ya. Kabel strike ini digunakan untuk menghubungkan PC ke hub, ya, ke hub atau PC ke switch. Ini harus menggunakan kabel strike. Ya. Menghubungkan ujung satu dengan ujung yang lainnya yang satu warna atau berjejer, berurutan. Sebenarnya urutan warna dari sini masing-masing kabel tidak menjadi masalah ya, namun ada standar internasional yang digunakan untuk pengkabelan. Ya. Standar untuk pengkabelan ini ada dua jenis ya, T568A dan T568B, di mana T568A ini dimulai dari pin satunya, ya, pin satunya diawali dengan putih hijau, kemudian disusul dengan hijau, putih oranye, kemudian biru, putih biru, oranye, putih coklat, coklat. Ya. Ini adalah susunan T568A. Sedangkan T568B ya, itu pin satunya itu diawali dengan putih oranye, kemudian disusul dengan oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Ada perbedaan warna antara putih antara T568A dan T568B itu di pin 1, 2, 3, dan 6 ya. Hanya berbeda warna di putih oranye, putih biru, biru ya. Putih oranye, putih hijau, hijau. Nah, sedangkan untuk konektornya sendiri ya, nah, ini untuk konektor kita menggunakan konektor RJ45. Nah, nanti untuk konektor RJ45 ini kita akan cari tahu pin satunya di sebelah mana. Kita akan coba nanti praktekkan dengan video tutorial pin satunya berada di mana. Ya. Nah, ini untuk susunan kabel strike itu kita gunakan dari PC ke hub ya. Sedangkan untuk crossover, kabel cross ini kabel yang bersilang
digunakan untuk menghubungkan dari PC ke PC atau dari hub ke hub atau dari switch ke switch ya. Untuk kabel cross sendiri ini untuk susunannya ya, jikalau ujung satunya A ketemu dengan ujung satunya B, itu adalah kita sebut sebagai kabel cross ya. Sedangkan kabel strike sendiri, kalau ujung satunya A dan ujung satunya B kita sebut sebagai cross, dan kalau misalkan A ketemu A itu kita sebut sebagai strike. Begitu juga dengan B ya. B ujung satunya ketemu B lagi, itu kita sebut sebagai strike. Ya, di sini cara penempatannya ya. Jadi kalau misalkan PC ketemu PC itu menggunakan kabel cross, juga menggunakan kabel cross. Kabel cross itu kabel yang bersilang ujung satunya A, ujung satunya B, itu adalah kabel cross. Sedangkan strike ini untuk menghubungkan PC ke switch ya. Ujung satunya A, itu kita sebut sebagai strike. Nah, atau ujung satunya B ketemu ujung satunya B, kita sebut sebagai strike. Baik, langsung saja kita ke pembuatan tutorial pembuatan kabel jaringan. Untuk tutorial masang jaringan akan butuh beberapa alat dan bahan. Yang pertama ini adalah ping ya, untuk memotong kabel yang nanti akan kita buat untuk kabel jaringan. Kemudian di sini ada kabel jaringan. Kabel jaringannya ini satu kabel dua ujung. Satu kabel dua ujung. Untuk spesifikasinya di sini kita bisa cari tahu di fisiknya, di mana di sini tertera ya bahwa spesifikasi kabel jaringan ini mereknya adalah Belden, kemudian spesifikasinya adalah kategori 5E ya. Ini kabel jaringan. Kemudian di sini ada konektor ya. Ini adalah konektor RJ45 ya. Nanti untuk konektor RJ45 ini kita akan tentukan di mana pin satunya ya. Untuk menentukan pin 1 ya, untuk menentukan pin 1 di konektor RJ45 ini, usahakan posisi modul berada di bawah. Ini modulnya ya, kuncinya ya. Ini modul usahakan berada di bawah. Kemudian yang berlubang ini dihadapkan ke badan kita. Nah, kalau sudah dihadapkan ke badan kita, kemudian kita baru bisa menentukan pin 1 itu berada di sebelah kiri ya, berada di sebelah kiri, berada di sebelah kiri di sini nih ya, berada di sebelah kiri. Kalau dari video mungkin dari sebelah kanan ya. Kalau dihadapkan kita ini pinnya berada di sebelah kiri. Paling kiri ini adalah pin 1 ya, 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Ini sampai 8 ya. Jadi pin 1 itu menentukan pin 1 itu ya, dilihat lubangnya.
lubang ini dihadapkan ke kita dulu, dihadapkan ke badan kita, kemudian baru kita bisa menentukan pin 1 ini ada di sebelah kiri, ya, sebelah kiri ini pin 1, ya. Baik, kemudian di sini ada kabel tester. Ini ada kabel tester di sini untuk mengecek jaringan, untuk mengecek pengkabelan yang tadi kita buat. Baik, kita akan coba, kita akan praktekkan. Ini kita kupas dulu, kita kupas kabelnya. Setelah terkupas, ini muncul warna, ya, ini muncul warnanya itu saling berkeliling, putih hijau, putih oranye dengan oranye, putih biru dengan biru, putih. Oke, setelah itu kita rapikan. Kita lihat di sini susunannya, ya, sudah disusun. Kemudian kita ratakan dengan crimping tool ini agar bisa masuk rata ke RJ45 nya. Kemudian kita masukkan RJ45 ini sesuai teori tadi, ya, kita hadapkan yang lubangnya ke badan kita, kemudian baru kita masukkan. Sini, ya, di sini kita pastikan bahwa tembaganya nampak di sini semua, kelihatan di sini semua. Kalau tembaganya sudah kelihatan di sini semua, baru kita pastikan untuk mengkrimpingnya, ya. Oke. Dan kalau sudah, ini ujung satunya sudah, tinggal kita buat untuk ujung satunya. Ujung satunya sama, kita susun seperti tadi. Ini kita kupas dulu. Kita kupas, kemudian kita susun lagi, ya, karena kita akan menggunakan membuat kabel stray. Jadi susunannya yang tadi kita buat berawal dari putih oranye, ya. Nah, kita akan buat lagi dengan susunan putih oranye kembali, ya. Oranye, kemudian disusul dengan oranye, putih hijau, disusul dengan biru, putih biru disusul dengan hijau, kemudian putih coklat disusul dengan coklat. Oke, kita ratakan lagi. Kita ratakan. Kalau sudah kita ratakan, kita potong, ya, kita gunakan crimping. Oke, kemudian kita masukkan lagi ke RJ45 seperti tadi. Harus kelihatan tembaganya, ya, di kaca-kaca ini. Kalau muncul semua, kelihatan semua, kita pastikan bahwa kabel itu berarti sudah masuk semua. Tapi kalau ada yang belum masuk, ya, itu berarti menandakan bahwa kabel ada yang belum masuk, sehingga kita harus memasukkannya, ya. Kalau tidak dimasukkan, pembuatan kabel akan gagal. Baik, kalau sudah, kita crimping lagi, dan sekarang kita tes, ya. Kita tes dengan menggunakan kabel tester. Nah, di sini ada port untuk RJ45, ya. Di sini RJ45.
kita lihat ya, kita lihat lampunya. Di sini lampunya menunjukkan bahwa lampunya di sini nyala semua ya. Ya. Jadi dia ketemunya satu ketemu satu gitu ya, kemudian dua ketemu dua, nyalanya ada tiga ketemu tiga, empat, karena berjejer ya atau berstrike gitu. Nah, ini adalah susunan cara pembuatan kabel strike ya. Jadi berjejer, satu ketemu satu, dua ketemu dua, tiga ketemu tiga, empat ketemu empat, lima ketemu lima, tujuh ketemu tujuh, dan delapan ketemu delapan. Beda nanti dengan pembuatan kabel cross. Baik, ini saja. Ini adalah tutorial pembuatan kabel. Akan lanjut nanti di tutorial pembuatan kabel cross.